paling tidak ada dampak, ada efek kita lihat di dalam pemerintahan kita ke depan. KONI Medan TV. Mengapa kegiatan ini sangat penting dan pada hari ini cukup strategis? Mengingat bila tidak ada halangan tahun 2024 kita bersama Provinsi Aceh menjadi tuan rumah. Tidak bisa kita pungkiri dan harus kita akui, persiapan khususnya Sumut menjadi tuan rumah PON itu akan berdampak banyak atas pemberitaan apa yang saudara-saudara buat. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan, apa yang mesti dilakukan, kalau saya berharap itu harus berimbang. Mengapa? Memang apa yang sudah dilakukan juga harus kita sampaikan supaya kita bisa mengukur sejauh apa persiapan kita. Tapi dengan kepiawaian teman-teman media, kita juga harus menyampaikan apa yang harus kita lakukan sehingga bisa apa yang disampaikan nanti mungkin lebih banyak Bang John akan menyampaikan apa sebenarnya target Sumut menjadi tuan rumah ini. Artinya begini, kami berharap paling tidak supaya ada oleh-oleh dari pertemuan ini, yang supaya ada oleh-oleh dari pertemuan ini, kami berharap dari KONI Kota Medan selaku ibu kota provinsi paling tidak setelah kegiatan ini kita laksanakan seperti apa yang dilaporkan oleh ketua panitia tadi, ada 3 pembicara, paling tidak ada dampak, ada efek kita lihat di dalam pemerintahan kita ke depan. Paling tidak ini kontribusi kita terhadap suksesnya PON. Kita akan lihat baik media cetak, media online maupun elektronik. Kita mau lihat dulu apa efek dari pertemuan ini. Apakah pertemuan ini bermanfaat atau tidak? Dia dengan masukan dari ketiga narasumber ini kita berharap ada hal-hal baru yang kita munculkan secara khusus. Jadi kami KONI Medan lebih banyak memberikan sumbangsi sukses PON untuk kali ini. Ya, karena kegiatan KONI Medan sendiri akan lebih banyak mendukung pelaksanaan PON itu. Ya, Medan selaku ibu kota provinsi hampir bisa dipastikan kalau kegiatan KONI Medan di 2024 itu, kami kemarin rapat kecil di Mamonang, kami lihat bulan 1, bulan 2 Pilpres, bulan 3 puasa, bulan 4 hari raya, bulan 5 sambungan hari raya, bulan 6 Pilpres 2 periode kalau ada, bulan 7, bulan 9 PON. Sebenarnya tidak ada lagi kegiatan KONI Medan. Maka kami nanti akan coba memfokuskan diri mendukung suksesnya PON. Kalau nanti ada sempat, kami akan lihat bisa nggak PON itu di bulan 6, bulan 7. Karena bulan-bulannya habis, nggak dapat lagi. Setelah bulan 9 kalau jadi rencana kita PON, masuk lagi Oktober Pilkada, termasuk wali kota Medan dan gubernur Sumut. Nah, itulah dia waktu-waktu yang memang agak sempit di tahun 2024. Mudah-mudahan PON tidak tertunda karena itu, tapi itu pun kita serahkan kepada pengambil kebijakan apakah PON itu tetap bisa dilaksanakan di waktu atau bagaimana. Tapi pada prinsipnya itu yang saya sampaikan tadi, kami sangat berharap cabang olahraga kita paparkan ini semua atlet. Kenapa mesti dia? Kenapa tidak diyakini? Kita tidak dalam kategori untuk mendegradasi atlet atau mempromosikan atlet, tapi kita mempertanyakan dasar-dasar dari Pemprov cabang olahraga menentukan atlet yang ikut pelanda maupun pelatih yang akan menjadi pelatih di dalam pelanda tersebut. Itulah fungsi dari poin seleksi atlet Pemprov cabang olahraga. Kemudian tes fisik itu kita yang melaksanakan. Kemudian dilakukan program latihan atlet pelanda, workshop hasil tes, penyegaran, pembahasan dan seterusnya. SMAP, WASPIK, SMAP ini kita mendukung. Bahwanya ada strength condition itu pelatih fisik, di situ ada juga tim masyur kita sekarang sudah kita siapkan. Kemudian ada tim psikologi kita dan lain-lain pendukung sampai kepada WASPIK. WASPIK yang dilaksanakan oleh KONI tidak masuk ke ranah teknis. WASPIK kita pengawasan pendampingan. Tugas WASPIK itu adalah komunikasi antara cabang olahraga, antara pelanda dengan KONI. Apa permasalahan, bagaimana pelatihannya,
apakah sesuai program induk KONI dengan program cabang olahraga, apakah bisa terlaksana, dan bagaimana implementasi dari hubungan komunikasi antara pelatih fisik dengan pelatih teknik. Itu tugas para waspik yang memang disiapkan oleh KONI Sumatera Utara. Pembinaan fisik, penanganan cedera, sport terapi dan masih. Jadi gini, penanganan cedera ini juga kita siapkan tim nasional kita. Tetapi apabila ada yang cedera, itu kita asuransikan semua atlet dan pelatih. Jadi kita asuransikan, cepat ditangani. Kalau memang memerlukan spesifikasi untuk terhadap cedera seseorang, kami punya kerjasama dengan Malaysia yang namanya ISN, Institut Sukan Negara. Di sana tuh punya sport terapi. Kalau kita di rumah sakit kita di sini kan terapinya untuk kesembuhan. Kalau di sana ada sport terapi. Jadi memang terapinya untuk bisa kembali menjadi atlet. Jadi tahapan-tahapan kita di sini bisa melalui mesil, kemudian melalui rumah sakit, kemudian kita bisa kerjasama dengan pihak luar negeri yaitu di Malaysia. Ada juga pendampingan psikologi dan tes parameter cabang olahraga. Psikologi ini selama ini sulit memang. Kadang-kadang kalau kita datangkan psikolog belum tentu orang mau. Emang aku ada apa? Emang ada masalah kejiwaan? Padahal tidak. Sebagai contoh, pada waktu PON Papua, Haris Horatius itu di sesi pertama dia ranking 4, poinnya jelek karena dia goyang, jatuh, goyang kayak gitu. Kenapa dia bisa goyang? Karena kesal, karena kecewa. Itu acara harusnya delay sampai 1 jam. Dia sudah pemanasan, menunggu, tapi tidak dipanggil-panggil sampai 1 jam karena ada problem, ada masalah teknis. Kecewa. Kesehatan, psikologinya main, ya kan? Jadi memang saya beri apresiasi itu KONI Medan. Memang ya untuk profesi kita juara umum ya. Nah, itu memang makanya sebenarnya Medan itu telah melakukan pembinaan yang benar terhadap atlet karate. Ini sudah menerapkan ini. Baik, kita kupas satu-satu. Apa itu sport medicine? Sport medicine ini merupakan bagian dari cabang kedokteran olahraga yang menangani tentang pencegahan, evaluasi, pelatihan dan rehabilitasi cedera pada atlet sehingga bisa kembali lagi beraktivitas seperti latihan bertanding. Nah, ini paling sering dihadapi oleh atlet yang olahragawan. Ya. Kita memang dalam induk cabang olahraga itu tentunya kita harus punya bidang kesehatan. Ini biasanya ada dokter, ya. Porki Medan itu juga punya dokter khusus untuk menangani atlet. Dialah yang menangani, misalnya atlet kita ini ada cedera. Saya selama memimpin banyak yang cedera, banyak yang saya pensiunkan karena tidak mungkin lagi dipaksakan. Walaupun itu sebenarnya sangat berprestasi, tapi kita mau pilih mana? Kita paksakan juga dia tidak akan berkembang. Dia harus mundur. Nah, ini kan yang kita minta rekom dari dokter. Wah, ini pencegahannya gini, dia sudah punya riwayat begini, ya kan? Kayaknya nggak mungkin lagi nih. Itu kan evaluasi secara kedokteran itu nggak mungkin kita menguasai. Setiap suatu bidang itu kembalikan kepada ahlinya. Saya kalau lihat pertandingan itu dokter selalu ada. Ya, Porki Medan saya undang dokter, saya lihat, terus grafik dari atlet. Itu terbantu juga dari KONI saya. KONI juga sering bahan itu saya juga ke dokter kita rekam mediknya ada. Nah, itu biar dievaluasi dokter. Jadi kita serahkan aja. Ini kalau sport medicine ini kesehatan dia lah, ya kemampuan dia. Jadi kita jangan jujur. Tapi ketika pemain itu berkurang, tinggal 2 orang itu tidak ada lagi bonus nilai bonus di situ. Habis itu berhasil membuat defender keluar lapangan melewati headline sehingga poin otomatis diberikan pada lainnya. Ini kalau di poin C ini melewati olehnya. Kalau dia keluar dari lapangan itu poin untuk menyerang untuk itu di sini. Makanya ini tadi berhasil membuat defender keluar lapangan. Walaupun